Hai anak-anak, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Masih dari bab 702, kita masuk ke pelajaran terakhir 4.1. Menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi. Tujuan pembelajarannya agar anak-anak mampu untuk menyiapkan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi, baik secara tertulis atau secara lisan dengan memperhatikan struktur penggunaan bahasa atau aspek lisan. Mari kita mulai pelajaran kita kali ini. Untuk dapat menyajikan cerita imajinasi dengan baik, tidak hanya kita harus memahami konsepnya, tetapi ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan sebagai berikut. 1. Lengkapi cerita imajinasi dengan kreativitas atau sesuai kreasi, yaitu bagian yang akan disajikan perlu dicermati terlebih dahulu. Yang kedua, lengkapi bagian rumpang dan alur peristiwa dalam cerita sesuai dan terangkai dengan apik dan baik dari awal sampai selesai. Langkah kedua, susunan cerita imajinasi harus berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan. Ketika dapat menyusun cerita imajinasi dengan baik dan sesuai dengan struktur dan aspek kebahasaan, langkah-langkah berikutnya adalah suatu tema yang akan dijadikan cerita imajinasi, tentukan tokoh dan latar yang sesuai dengan tema dan kaidah kebahasaan cerita imajinasi. Sebuah cerita imajinasi dapat tersusun dengan baik, tentukan kerangka tulisan cerita imajinasi tersebut. Pengembangan dari kerangka tulisan menjadi sebuah cerita imajinasi dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Langkah ketiga, menyunting teks cerita imajinasi. Dalam kegiatan akhir penyelesaian sebuah teks cerita imajinasi diperlukan adanya rujukan atau pedoman melihat buku, baik dari ejaan bahasa Indonesia, buku tata bahasa baku bahasa Indonesia, dan buku kamus besar bahasa Indonesia untuk memastikan ketepatan penggunaan bahasa dan sudah memahami struktur dan aspek kebahasaan tersebut. Nah, menyunting sebuah teks cerita imajinasi memerlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah mempelajari kembali struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita imajinasi, membaca kembali dengan teliti teks cerita imajinasi tersebut, mengidentifikasi kembali teks cerita imajinasi tersebut berdasarkan struktur dan aspek kebahasaannya, memperbaiki kesalahan atau kekurangan pada teks cerita imajinasi tersebut yang harus sesuai dengan struktur dan aspek kebahasaannya, teliti dan memperbaiki apabila ada kesalahan ejaan atau tanda baca pada teks cerita imajinasi tersebut. Langkah yang keempat, mengembangkan teks cerita imajinasi dengan variasi. Sebuah teks cerita imajinasi, hal-hal yang dapat divariasikan antara lain yang pertama, merubah teks narasi menjadi sebuah dialog atau mengubah dialog menjadi narasi. Yang kedua, merubah awal alur teks imajinasi cerita alur maju, dibuat variasi menjadi teks imajinasi alur mundur. Yang ketiga, merubah akhir dari teks cerita imajinasi ketika pada awal teks cerita imajinasi berakhir dengan kebahagiaan, dapat diubah menjadi akhir cerita yang tragis atau sebaliknya. Yang keempat, merubah judul teks imajinasi untuk memvariasikan teks cerita imajinasi. Yang paling mudah adalah mengubah judul cerita imajinasi dan mencermati isi keseluruhan hingga judul baru sesuai dengan jalan cerita tersebut. Teks narasi cerita imajinasi haruslah meyakinkan, asli, dan berbeda dari cerita yang lain. Sebelum berlatih menulis cerita imajinasi, cermatilah dahulu langkah-langkah berikut ini. Pertama, temukanlah ide anak-anak. Menemukan ide dapat berkisar dari peristiwa utama yang terjadi di sekeliling kita. Kita dapat mengajukan pertanyaan untuk mengetahui cakupan ide cerita tersebut, seperti bagaimana hal tersebut dapat mengubah sesuatu, mengapa, siapa, dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kedua, menciptakan tokoh. Setelah menciptakan ide cerita, saatnya untuk menciptakan tokoh-tokoh dalam cerita. Cerita imajinasi dapat mempunyai tokoh berupa manusia atau yang menyerupai makhluk hidup. Bentuk dan karakternya dapat dengan bebas ditentukan. Yang ketiga, menentukan latar. Pilihlah latar yang mendukung tema cerita dan tokoh-tokoh dalam cerita. Latar dunia cerita dapat juga diciptakan dengan efek-efek yang luar biasa dan tentu saja menarik. Yang keempat, menciptakan alur. Penciptaan alur harusnya menarik dan hidup, dimulai dari peristiwa awal cerita sampai pemaparan karakter tokoh-tokoh utama serta membangun konflik cerita sampai klimaks dan diakhiri oleh penutup cerita. Perkembangan alur ini dapat juga seperti perjalanan panjang mengarungi dunia, pengalaman mematikan, atau bahkan jatuh cinta. Perkembangan alur ini juga akan menarik perkembangan tokoh-tokoh cerita. Kelima, mulailah menulis, karena kalimat pertama pembuka cerita sangatlah menentukan suasana cerita yang didapat oleh pembacanya. Kalimat pembuka haruslah menarik dan menimbulkan rasa penasaran pembacanya. Contohnya, di sebuah tempat di negeri yang jauh berdiri sebuah kota sihir yang diuni oleh titik-titik-titik. Siang itu, langit penuh dengan kegelapan dan matahari bersembunyi dari angkasa. Sekarang marilah kita bersama-sama menyusun unsur-unsur yang terdapat dalam cerita. Tema cerita, putri cantik dan cerita kehidupannya.
Tokoh cerita Putri Cantika, Raja Prabu Siliwangi. Karakter tokoh Putri Cantika, cantik, pintar, dan pemberani. Latar cerita di sebuah kerajaan dan tepian laut. Sekarang simaklah cerita berikut ini. Nyi Roro Kidul. Di kerajaan Pakuan Pajajaran pada saat itu dipimpin oleh Raja Prabu Siliwangi dan permaisuri bernama Kirana Larasati. Mereka mempunyai seorang putri yang sangat cantik rupawan yang diberi nama Putri Cantika. Ketika Putri Cantika masih kecil, ibunya sang permaisuri telah meninggal dunia. Putri Cantika tumbuh dewasa dengan kecantikan melebihi kecantikan permaisuri Kirana Larasati ibunya. Ia menjadi kesayangan Raja Prabu Siliwangi. Sikap raja yang sangat menyayangi Putri Cantika menimbulkan kecemburuan para selir dan putri-putri raja lainnya. Akhirnya para selir dan putri-putri lainnya bersekongkol dan mengatur siasat untuk menyingkirkan Putri Cantika dari istana. Oke anak-anak, untuk kelanjutan cerita Nyi Roro Kidul, kalian dapat menulisnya di ujian bagian 4. Dan dengan demikian kita sudah menyelesaikan pelajaran 4.1, menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi. Kerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan, tetap semangat, dan sampai bertemu di pelajaran dan bab yang baru.